Dan kini saudara kita akan memantau bagaimana perkembangan COVID-19 di Suriah. Kita akan bergabung bersama Leon Fikanto yang berada di Damaskus, Suriah. Selamat pagi dari Indonesia, Mas Leon. Ini dengan Lorenzo dan Andin. Selamat pagi dari Damaskus, Suriah, Mas Lorenzo dan Mas Andin. Terima kasih. Baik Mas Leon, ini untuk perkembangan COVID-19 di Suriah kami memang melihat angkanya di sana kecil. Lalu kira-kira dampaknya terhadap aktivitas di sana bagaimana Mas Leon? Terima kasih. Untuk di Damaskus, Suriah dan juga di kota dan provinsi lainnya di Suriah, meskipun agak terlambat dan kecil jumlahnya, namun tidak banyak pertama, dan pemerintah juga melakukan sama seperti negara lain, mengambil tindakan yang preventif, cepat dan tegas menurut saya demi keselamatan dan mengurangi penyebaran virus secara massal dan tidak sangat efektif menurut saya. Mas Leon, berarti di sana sudah diberlakukan lockdown begitu? Ya, betul. Sejak 7 bulan 2020, pemerintah Suriah sudah ada membaca karena ada dari warganya yang datang dari luar negeri masuk ke Suriah, sehingga sejak tanggal 17 Maret semua perbatasan ditutup dan langsung warga yang datang dari luar negeri tersebut diisolasi, dikarantina selama 14 hari. Dari sekian jumlah data yang dipantau atau ODP, orang dalam pantauan, itu kurang lebih sekitar 150, dan dari 150 tersebut 90% dinyatakan negatif, sehingga misalkan sekitar beberapa orang yang masih harus terus melakukan pantauan. Dan dari tanggal 17 hingga tanggal 22 terdapat kasus pertama, yaitu satu orang yang datang dari luar negeri tersebut, warga negara Suriah. Oke, setelah kasus pertama dan juga kalau tidak salah satu pekan berikutnya langsung dinyatakan ada kematian pertama ya di Suriah, Mas Leon. Benar. Jadi tanggal 17 lockdown, tanggal 22 ada kasus pertama, tanggal 25 itu bertambah 5 orang, dan selanjutnya bertambah lagi menjadi 10, lalu ada korban wafat 1 orang, dan korban yang sembuh, orang dalam pantauan tersebut, berhasil sembuh 100% sebanyak 2 orang. Jadi dari 10 orang yang positif 1 meninggal dan 2 sembuh. Dan sampai detik ini sampai tanggal 7 atau 8 April kemarin, atau bahkan beberapa jam yang lalu ada tambahan lagi 2 orang kembali dinyatakan sembuh, dan alhamdulillah mengurangi angka tersebut. Baik, kabar yang positif ataupun kabar bahagia tentunya bagi kita semua. Lalu ini diterapkan lockdown memang jauh sebelum ada kasus pertama ditemukan. Kira-kira tanggapan dari masyarakat di sana bagaimana Mas Leon? Karena kan melihat belum ada sebaran sebetulnya di sana, tetapi lockdown sudah diberlakukan. Benar. Tanggapan masyarakat sendiri cukup positif karena di Damaskus juga sudah terbiasa ya. Bahkan jauh ada sebelumnya Corona pun mereka juga sudah patuh dan taat karena konflik sebelumnya. Jadi setelah pemerintah memutuskan untuk lockdown, mereka pun langsung menaati peraturan tersebut mulai dari jam 12 dari jam 6 sore maksud saya sampai jam 6 pagi. Dan untuk weekend misalkan hari Jumat dan Sabtu itu lockdownnya mulai dari jam 12 siang hingga jam 6 pagi di hari berikutnya. Jadi kurang lebih 18 jam. Ya, Mas Leon, untuk pemerintah Indonesia sendiri, apakah ada proses mitigasi yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia yang berada di Suriah? Ya, kita alhamdulillah perhimpunan pelajar Indonesia di Suriah tetap tetap di kontak ya kepada pemerintah Suriah, yaitu kita terus jadi komunikasi, kita koordinasi, kita terus saling memberikan informasi teraktual terkini, sehingga kita juga melaporkan perkembangan teman-teman pelajar kita, mahasiswa khususnya, untuk terus melaporkan perkembangan kekurangan kita apa. Bahkan alhamdulillah kita masih sangat baik dan memberikan kita pelayanan serta perlindungan yang sangat maksimal. Mereka sudah membagikan kepada kami yaitu berupa masker, hand sanitizer, dan juga berupa bantuan logistik karena mahasiswa
yang berada di asrama tidak diperkenankan keluar ataupun tidak diperkenankan dikunjungi, sehingga mahasiswa asing harus tetap berada di asrama dan mahasiswa yang warga negara Suriah harus pulang ke rumah masing-masing, sehingga kita melihat keadaan mahasiswa yang ada di dalam asrama tersebut mengalami kekurangan logistik, karena yang tadinya makan 3 hari sekali jadi makan 2 hari sekali karena petugas masaknya harus pulang lebih awal karena lockdown. Jadi kita bantu berupa makanan ringan untuk mereka konsumsi di malam hari. Oke, Mas Leon, ini memang terlihat pemerintah di Suriah begitu luar biasa ya. Ini sebelum ada kasus positif pun sudah melakukan lockdown, dan nampaknya masyarakat di sana pun dengan cepat berkolaborasi sama-sama menekan angka COVID-19 ini. Lalu kira-kira apa yang bisa Anda sarankan bagi kami di Indonesia tentunya dalam menghadapi COVID-19? Mungkin pesan atau saran kami ya, kita semua bergerak bersama-sama solidaritas, kita berjalan bareng belajar dari negara lain. Banyak sekali yang sekta mungkin dari negara-negara yang sudah terjangkit dengan jumlah yang sangat mengerikan, dan dengan dari jumlah negara yang mengalami COVID-19 ini dengan jumlah yang alhamdulillah sangat minim sekali. Jadi kita bisa mengambil apa sisi positif dan negatif, dan mari kita bersama dari warga negara Indonesia dan juga pemerintah bergerak bersama menekan dan mengurangi angka penyebaran virus COVID-19 ini, karena kita ketahui di berbagai belahan dunia lain sangat kewalahan. Kita tidak ingin terjadi itu di Indonesia, terjadi di kerabat kita, saudara, atau bahkan kawan kita sendiri. Mungkin pemerintah juga harus lebih tegas, dan warga negara kita harus lebih menaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini saja. Baik, Mas Leon Vigianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di TVRI. Tentunya saran yang sangat baik, dan kami juga harapkan kabar Anda tetap sehat berada di Suriah, Damaskus, dan juga seluruh WNI yang berada di sana. Selamat pagi dari Indonesia.